Rahman. Selfie ada macam itu. Republik Indonesia pasti dipimpin dari Dr. Pak M. Fatwa, Profesor Dr. Faruk Muhammad. Selamat datang juga Pak Abdul Rahman, Ibu Pendeta Dr. Silviana, Ibu Sarah, dan teman sekampung saya, Bahar Hasan. Selamat datang. Kami sangat senang Pak, ini kedatangan Bapak yang kedua kali Pak, semenjak kami dilantik. Jadi kami ingin mendengarkan masukan-masukan dari Bapak untuk supaya Pemprov DKI tetap bisa menjadi contoh bagi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah DKI Jakarta, khususnya Saudara Wakil Gubernur yang menerima langsung kami dalam rangka kunjungan kerja Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI pada Provinsi DKI Jakarta. Saudara Gubernur dan forum yang sama kami hormati, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit ilustrasi tentang DPD sebagai suatu lembaga yang relatif masih muda. Baru tanggal 1 Oktober yang lalu memperingati sewindu DPD, dan terkait dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang baru, kami menyampaikan pula ucapan selamat atas amanah yang diberikan ini, dan tentunya dengan diseret rasa bangga dan percaya bahwa DKI sebagai barometer Indonesia akan tampil, kalaupun masih belum apa yang dicita-citakan oleh Wagub tadi itu menjadi contoh, tapi kami yakin akan terlihat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami juga mohon maaf, kami tahu kesibukan gubernur dan wakil gubernur yang begitu padat acaranya, segala masalah, segala hal ditangani, bahkan turun ke daerah-daerah banjir, soal kemacetan, kami harus datang, dan kiranya ini bisa dimaklumi karena ini adalah kewajiban konstitusional yang diamanatkan kepada kami untuk datang angka melakukan menunjang to support pemerintah DKI, karena bagaimanapun keberadaan DPD adalah wakil dari daerah dan masyarakat daerah. Nah, DPD RI mempunyai fungsi sama dengan fungsi legislasi lainnya, fungsi legislatif, badan legislatif, fungsi kontrol, pengawasan, dan fungsi penganggaran. Cuma wewenangnya yang beda, tentu tidak sama dengan DPR. Tapi ya, dewasa ini kami sedang mencoba minta petunjuk, tanda kutip minta petunjuk Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan legislasi itu. Mudah-mudahan nanti ada petunjuk yang menggembirakan sehingga kami bisa berperan lebih aktif. Sebelum itu Pak Wagub dan forum, kami mengalokasikan, kalau tadi rencana jam 10, biasanya 2 jam paling lama pertemuan ini, tapi saya yakin tidak akan lebih dari 2 jam. Mudah-mudahan sebelum jam 12:30 kita sudah akhiri. Bisa disetujui Pak ya? Baik, kami lanjutkan. Fungsi DPD salah satu melakukan pengawasan. Sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar 45, pengawasan yang dilakukan oleh DPD juga terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang APBN, dan juga melakukan pengawasan terkait dengan pengawasan pemeriksaan keuangan negara atau kekayaan negara oleh BPK yang 2 tahun sekali disampaikan pertanggungjawabannya di DPD.
Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap APBN ini, DPD mempunyai 2 alat kelengkapan. Alat kelengkapan pertama yaitu Komite 4 yang beberapa waktu datang ke sini dan diterima oleh Gubernur, Wakil Gubernur. Dan kedua adalah PAP. Komite 4 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN bersifat polese, bersifat umum, dalam rangka menyusun RAPBN tahun berikutnya dan mengoreksi kebijakan-kebijakan. PAP melakukan pengawasan menindaklanjuti temuan BPK dalam rangka penegakan kepatuhan terhadap hukum. Jadi dalam hal ini lebih melihat kasus demi kasus. Satu persatu temuan BPK kami melihat kasus A, B, C, temuannya apa, rekomendasinya apa. Selain menindaklanjuti temuan BPK, PAP DPD juga menampung pengaduan masyarakat terkait kasus tindak pidana korupsi maupun pelayanan publik maladministrasi. Semua bersifat kasus. Nah, kali ini kami datang tidak mampu semua kasus ini kita tangani. Kita pilih. Kurang lebih ada 60 kasus menonjol yang kami lihat, yang sifatnya ada semestinya yang harus dipertanggungjawabkan keuangan negara itu, atau harus disetor kembali uangnya. Nah, itu kasus-kasus yang bersifat itu. Kemudian ada kasus-kasus yang bersifat fenomenal terkait dengan pelayanan publik. Ada kasus yang perlu mendapat perhatian karena dia nanti menyangkut perbaikan yang sifat umum. Nah, yang kedua dan ketiga tidak bisa dinilai uangnya berapa. Tapi kalau yang kasus yang kami sebutkan pertama ada kurang lebih 66 kasus yang kurang lebih menyangkut tindak kewajiban yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah DKI dalam tahun 2011 itu sebanyak 70 miliar lebih. Ini yang ingin kami klarifikasikan. Mudah-mudahan saja apa yang kami itu mendapat informasi, klarifikasi dari masing-masing SKPD sudah selesai semua, sudah clear. Rapor sudah biru semua di dokumennya PAP DPD RI. Itu yang kami harapkan. Namun tidak tertutup kemungkinan kalau nanti berkembang kasus-kasus lain, terutama dari anggota yang akan menyampaikannya. Nah, kemudian kami ingin mendapat penjelasan sampai sejauh mana rekomendasi BPK ini dilaksanakan. Kalau sudah clear, karena itu kami juga menghadirkan dari BPK. Kenapa? Kenapa tidak hadir? Kan saya sudah minta yang ketua BPK kan? Coba dicek kembali itu. Kita yang minta kepada BPK-nya. BPK ini mohon maaf, Gubernur, ini sebenarnya agak aneh. Di semua provinsi kita turun harus selalu 3 pihak. Jadi BPK-nya hadir, Pemdanya kita hadir. Jadi sehingga ada klarifikasi. Tapi juga ada permasalahan lain. Jadi karena DPD itu fungsinya to support, kami juga ingin mendengar kalau memang temuan BP, rekomendasi BPK ini sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Oh, ini belum dilaksanakan, belum sesuai dengan apa yang direkomendasikan, masih proses. Ada juga yang memang sama sekali belum, ada juga yang tidak bisa. Nah, dalam hal demikian, kalau ada yang tidak bisa dilaksanakan atau ada kendala, itu Pemda bisa menyampaikan kepada kami, ini bahan bagi kami untuk mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan BPK. Karena ini kami melakukan terus setiap waktunya. Jadi ini saya agak dari BPK ini ada surat perwakilan. Dengan hal pimpinan kami tidak dapat menghadiri undangan tersebut mengingat pada tanggal yang sama sedang mengikuti kegiatan kedinasan di Surabaya sejak tanggal 27 November 2012. Ini perwakilan. Saya kan minta itu BPK-nya. Kita kerjasama dengan pimpinan BPK. Baik, tidak akan mengurangi, kita jalan terus saja. Jadi
Nanti tolong kalau memang ada kendala disampaikan kepada kami. Jadi kami akan ada pada posisi juga ya membantu bapak-bapak, membantu pemerintah daerah apabila ada hal yang memang tidak bisa dilaksanakan nanti di pusat. Termasuk dalam hal ini perbedaan penafsiran tidak jarang terjadi. Kami turun mendapat keluhan dari provinsi atau Pemda Kabupaten, Pak ini temuan BPK misalnya salah satu provinsi saya kena turun. BPK mengatakan Pak ini kerugian 4 miliar. Terus nggak bisa Pak, kami hanya 750 juta. Nah ini kami coba tengahi. Kami sampaikan coba Anda lakukan pemeriksaan ulang. Ternyata setelah diperiksa ulang cuma 3 miliar. Oke sepakat, baik, go ahead, selesaikan itu. Ini gambar yang kami lakukan. Kami masuk pada posisi juga membantu pemerintah daerah. Jadi itulah yang akan kami lakukan sekarang. Kalaupun ini nanti tidak ada dari BPK, nanti kita terekam ini, terdokumentasikan, akan kami tindak lanjuti dengan BPK provinsinya nanti. Daftar ini sudah disampaikan oleh staf, jadi kami tidak perlu membaca. Jadi kesempatan ini cukup disampaikan oleh biasanya bawasdanya atau inspektoratnya atau salah satu pejabat yang untuk memberikan penjelasan. Kalau nanti ada klarifikasi yang kami perlukan dari SKPD-nya, kami akan melakukan itu. Nah, sebelum kami kembalikan kepada pemerintah provinsi dengan jajarannya, perkenalkan kami memperkenalkan para anggota rombongan PAP yang hadir pada kesempatan ini. Saya mulai dari paling kanan saja. Saya persilakan masing-masing supaya lebih afdol memperkenalkan diri. Selamat siang, nama saya Bahar Buasan, anggota DPD RI mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Selamat pagi, saya Sarah Lerimui, Provinsi Nusa Tenggara Timur. AM Fatwa, Pensiunan Pemda DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Wakil Gubernur yang saya hormati. Saya Abdurrahman Lahalato, mewakili Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Saya Pendeta Silvi dari Sulawesi Tengah. Baik, saya sendiri Faruk Muhammad dari Nusa Tenggara Barat, tapi penduduk DKI. Penduduknya Pak Ahok. Baik, jadi nanti karena kita menggunakan daftar yang sama, di sini menggunakan nomor kode saja. Mungkin nanti satu persatu, nanti kalau kita akan lihat, kita tanyakan sampai di mana penyelesaiannya. Sebelumnya kami ingin menyatakan dulu bahwa sifat rapat dari DPD itu kecuali ada pertimbangan yang sangat khusus, pada dasarnya bersifat terbuka. Tadi sudah kita bicarakan dengan Wakil Gubernur, sifatnya terbuka, tapi dalam rangka rilis pers itu akan ada klarifikasi atau ada penjelasan yang bersifat umum. Jadi mohon kalau ada rekan-rekan dari media yang meliput di dalam ini, silakan saja, tapi nanti kalau ini dimuat di dalam berita berarti menjadi indirect information, itu perlu klarifikasi supaya tidak ada salah pengertian, salah tangkap informasi, karena kita berbicara kasus demi kasus. Saya rasa itu saja, saya persilakan kepada Saudara Gubernur. Saudara Ketua. Ya. Temuan dan 77 saran yang Bapak itu telah selesai kami tindak lanjuti sebanyak 33 Pak. Yang lain sebetulnya semua dalam proses penyelesaian. Nah, nanti mungkin dari Kepala BPKD Pak Sukri, ada Ibu Yani, Bapak Peda, ada Asisten Kesmas, akan memberikan tambahan kalau Bapak-Bapak merasa dari jawaban kami yang perlu Bapak gali lebih dalam. Nah, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak. Begini, ini bisa kita jadikan dokumen. Tapi rapat parlemen itu yang dinamis begini, soal jawab kita ini. Jadi apa yang kami yang disampaikan secara normatif ini itu disusun oleh staf ahli kami. Tapi dari anggota sendiri, hak anggota itu adalah menyampaikan hal-hal yang aktual, yang merupakan catatan. Pak Ketua, kalau kita sepakat, kita langsung masuk ke tanya jawab saja diskusi.
yang bebas. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang sudah ada jawaban di sini, kami akan merujuk, sudah ada di buku, baru kita, saya kira bisa disepakati lah. Ada pertanyaan bebas, diskusi, terbuka. Ya. Silakan Pak. Tapi anggota itu kan tidak anggota silakan. Tidak, tapi itu harus jangan dianggap ini. Yes, menjawab dibantu dari beberapa SKPD dan ya, tim kami. Terima kasih. Baik, Pimpinan saya. biar ini sudah jalan aja dulu. Ini kan sudah mulai ketemu ini dari sekian daftar, jadi agak dulu sudah dipindahkan. Nah, kita ingin mendengar kira-kira yang menonjol itu yang bersisa apa, kendalanya apa. Ya. Nah, baru dari masuk ini ada daftar kasus-kasus yang berikut ada masukan. Jadi biarlah masih dinamis berjalan. Jadi mohon lebih spesifik lagi penjelasan dari Wakil Gubernur dan staf. Yang di antara yang belum selesai ini, yang sudah selesai dulu Pak, sudah ada klarifikasi dengan BPK atau belum? Kalau belum berarti oke, itu harus masukan BPK. Kemudian yang belum selesai ini Pak, yang mana saja menonjol, kendala apa yang dihadapi? Mungkin itu kira baru nanti kita berikan. Saya persilakan. Terima kasih. Saya minta izin Pak, saya persilakan Pak BPKD untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan konkret kami sampaikan Pak, ada 4 kelompok besar yang berkaitan dengan BPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dari 4 kelompok besar itu yang dipertanyakan dan menjadi temuan BPK adalah atas jasa giro. Sebagaimana Bapak maklumi, semua dana APBD DKI itu kita tempatkan hampir 90% adalah di Bank DKI. Sisanya ada untuk pendampingan. Jika terjadi sesuatu, kita letakkan di Bank BUMN, BRI, dan Mandiri. Dan juga sebagai compare jika terjadi pergerakan suku bunga. Semua dana tadi kita letakkan pada Januari sampai Juni, itu 70% deposito. 30% giro untuk kebutuhan rutin. Dan bergerak Juni sampai September mulai 50-50. Kemudian Juni sampai Desember gironya yang banyak karena pencairan itu sangat dasar pada periode itu. Ini kami maksudkan supaya penempatan dana itu dengan menggunakan cash management yang sudah kami bangun, sehingga kita juga memperoleh pendapatan dari giro dan bunga deposito. Sebagai gambaran, untuk tahun 2011, kita memperoleh jasa giro dan deposito itu mendekati 800 miliar. Namun ada temuan oleh BPK terhadap jasa giro. Ketika tutup tahun buku di Desember 2011, itu ada hari Sabtu dan Minggu bergandeng. Karena tanggal 3-nya kalau saya nggak salah itu jatuhnya Senin. Ketika Sabtu Minggu itu memang bank ini tutup. Sehingga ketika kita mengaudit 31 Desember tutup buku, tidak tercover jasa giro Sabtu dan Minggu. Masuknya pada awal Januari. Nah, ini dilakukan adjustment oleh BPK. Itu adalah penerimaan yang harusnya masuk di periode 2011. Inilah kondisi jasa giro. Kemudian kita juga dalam rangka seluruh SKPD di DKI yang ada 722 ini tidak diperkenankan mempunyai rekening lebih dari 1. Kita single income itu kita bangun Pak. Jadi satu SKPD hanya punya satu rekening dan bendaharanya pun ditunjuk oleh gubernur. Memang kita menjaga supaya tidak ada satu SKPD mempunyai 2 rekening. Jika ada, itu adalah penggelapan. Memang dulu ada sempat terbangun isu oleh PPATK. Bergesernya dana APBD oleh bendaharawan ke rekening pribadi. Setelah kami melakukan evaluasi dan pengecekan bersama, yang terjadi adalah untuk pembebasan tanah. Pembebasan tanah itu dibayar oleh KPA-nya, di mana dana itu dicairkan dulu. Angkanya cukup besar. Cukup besar ditaruh di brankas tidak mungkin, padahal dia day by day harus membayar kepada masyarakat.
Sehingga ada jasa giro yang hilang 1, 2, 3 hari. Kemudian kita tetap tidak membolehkan itu lagi, jadi diambil tetap ada pada bendaharawan. Nah, itu menjadi saran dari BPK untuk pada saat itu tidak dibangun lagi, adanya pencairan pembebasan tanah, dananya ditarik oleh KPA. Nah, ini dalam rangka pengamanan. Ini yang berkaitan dengan jasa giro dan rekening SKPD. Kemudian yang berkaitan juga dengan BPKC. Langsung ada. Jadi di sini temuan 55 rekening SKPD yang belum mendapat persetujuan gubernur sudah direalisasi. Jadi tidak Pak? Sudah Pak? Sudah ditutup. Dan itu sudah mendapat persetujuan gubernur sekarang. Yang boleh bendahara membuka rekening adalah yang berdasarkan SK gubernur. Yang tidak kita tutup semua dan kita bekerja sama dengan Bank DKI untuk tidak membuka rekening yang bukan ada SK bendaharawan. Nah, untuk itu sudah kita tertibkan Pak. Sudah selesai. Termasuk mempertanggungjawabkan pemotongan pajak pendapatan jasa giro 2,67 sudah clear? Iya Pak, sudah dikembalikan. Sudah clear itu Pak? Sudah dikembalikan. Nomor 10 itu Pak? Iya Pak. Ya, lanjut Pak. Yang berkaitan dengan BPKD adalah pengadaan radio tracking pada tahun 2009. Pada saat itu memang ada temuan dari BPK kerugian negara. Kemudian dibentuklah suatu tim oleh BPK melakukan pemeriksaan investigasi. Dari investigasi itu ditemukan pengadaan radio tracking tahun 2009 itu terjadi kerjasama yang kurang bagus seseorang pemenang dengan subnya dalam pengadaan alatnya dan yang melakukan penyambungan komunikasinya atau microwave-nya dan shelternya oleh suatu PT yang lain. BPK menemukan ada temuan administratif, ada kerugian negara. Temuan administratif yang dilihat oleh BPK, secara fisik barangnya ada, tempatnya ada, penggunaannya ada, tetapi dokumentasinya tidak dilengkapi. Sehingga oleh BPK sepanjang dokumentasi dan administrasi itu dipenuhi, dianggap clear. Terhadap kerugian negara harus dikembalikan. Untuk itu, terhadap kerugian negara yang 1,8 triliun, sebagaimana terlampir dan bukti akan kami serahkan nanti Pak, semua sudah dikembalikan oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang mengembalikan semua kerugian-kerugian negara. Itu 1,8 total Pak. Kemudian juga ada satu lagi adalah aset yang hilang. Jadi ada kita punya alat diletakkan di suatu tempat bersama dengan Indosat dan lain-lain, semua fasilitas itu di lokasi stasiun itu hilang Pak. Jadi bukan hanya kita. Dan itu dilaporkan oleh si pengelola stasiun kepada kepolisian. Kemudian kami melakukan penghapusan aset. Karena memang hilangnya bersamaan dengan semua yang terletak di situ. Dan itu kita hapuskan Pak. Jadi dari 3, sekian kerugian negara itu 1,8 kami bulatkan Pak angkanya, dia 1,7 sekian, itu dikembalikan ke kas daerah, sedangkan yang hilang itu di write off dengan keputusan gubernur dengan penghapusan aset setelah ada pertimbangan-pertimbangan pihak kepolisian dan lain-lain. Itu yang menyangkut radio tracking. Iya, iya. Totally. Jadi kerugian negara yang dikembalikan 1,8, kerugian aset 1, sekian. Jadi dia 3, sekian. Iya Pak, miliar. Sehingga oleh BPK dianggap itu clear Pak. Kemudian juga itu sempat juga diperiksa oleh Barreskrim, juga dianggap selesai. Jadi 2 instansi sudah mengeluarkan surat resmi bahwa selesai. Nanti bukti-buktinya akan kami serahkan Pak. Itu menyangkut pengadaan radio tracking. Kemudian menyangkut ada hal lain Pak, Taman BMW. Taman BMW terhitung 2 hari yang lalu, secara formal pemerintah DKI membantu penyelesaian sertifikat. Jadi semua data administratif sudah terpenuhi, tidak ada sengketa di lapangan, juga sudah ada surat keterangannya, bukti-bukti pembebasan sudah ada. Kemudian pemerintah DKI membantu memfasilitasi percepatan untuk pensertifikatan tanah BMW.
Sesungguhnya kewajiban mensertifikatkan tanah BMW tadi adalah kewajiban dari pihak pengembang. Namun untuk membantu percepatan ini, pemerintah DKI ikut memfasilitasi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Pak Wagub yang berkaitan dengan PPKD. Kemudian banyak instansi lain Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Ketua. Silakan Pak, kalau ada lagi pertanyaan lain Pak. Baik, sambil nanti mendalami ini, saya persilakan para anggota untuk menyampaikan apabila ada hal yang perlu. Saya nanti kalau bisa mendapatkan dari nilai yang catatan kami dari sekian puluh kasus, 60 lebih kasus ini, kerugian yang harus di-clearkan itu sekitar 70M. Clearkan baik dalam bentuk pertanggungjawabannya yang harus diperbaiki atau itu dengan menyetorkan kembali. Nah, itu apa bisa ditemukan angka yang sudah disetorkan kembali atau yang sudah di-clearkan pertanggungjawaban berapa, yang sisanya berapa. Itu satu Pak. Pada umumnya yang kami lihat di sini banyak kan kena denda. Denda perusahaan karena keterlambatan. Itu antara yang dari sekian. Kemudian dari pendapatan pajak. Jadi memang di sini penerimaan Tuhan. Tolong Bapak berikan secara umum nanti gambaran tentang menarik kembali denda-denda dari pihak ketiga ini dan juga pajak-pajak. Itu yang bisa dinilai. Saya belum masuk kepada pajak reklame yang sifatnya belum bisa kita nilai karena banyak puluhan miliar. Saya mengikut 2 kasus itu dulu. Saya persilakan nanti anggota lain tolong masuk terutama kaitannya dengan BMW karena BMW merupakan analisis kasus kita yang pertama sampai yang Bapak. Saya persilakan 2 pertanyaan itu. Sebar di beberapa SKPD. Memang tadi yang kami sampaikan angka 3, sekian itu hanya berkaitan dengan SKPD kami. Tapi secara umum karena kami juga ikut memantau atas audit laporan keuangan tadi, itu menyebarkan ada yang di Dishub, ada yang di PU dan lain-lain sebagainya. Tetapi dari monitoring kami terakhir, jika kerugian negara tidak dikembalikan, maka pejabatnya akan kena sanksi hukum. Nah, memperhatikan sampai ini laporan keuangan 2011, Pak, memperhatikan kondisi sampai sekarang ini dan melihat bukti-bukti yang ada, hampir semua kerugian negara dikembalikan, Pak. Kecuali ada satu bendaharawan di Wali Kota Jakarta Barat yang tidak mengembalikan kerugian negara sebesar 8,6 miliar dan yang bersangkutan saat ini sedang tersangkut proses hukum di pihak kepolisian dan kejaksaan. Namun kami dapat meyakini kasus itu kasus apa supaya nanti kami clear. Itu kasusnya ada di Wali Kota Jakarta Barat, Pak. Pada akhir tahun ada SPJ yang mereka buat, jadi sehingga 0 pada akhir tahun. Setelah kami lakukan pengecekan kembali, ternyata diragukan SPJ itu, sehingga ada uang pada tanggal 31 Desember 8,6 miliar yang tidak dikembalikan. Sehingga itu menjadi tanggung jawab pribadi. Dan yang bersangkutan saat ini pun sedang tersangkut masalah sanksi hukum. Nah, tapi terhadap yang lain itu sudah dikembalikan sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan dan ada pada laporan yang kami sampaikan. Termasuk juga denda. Kalau denda itu dipotong pada saat kami mencairkan, Pak. Jadi, suatu SKPD jika ada suatu supplier atau kontraktor tidak melakukan sesuai atau sama dengan apa yang bunyi dalam kontrak atau keterlambatan penyelesaian, maka yang bersangkutan dikenakan denda. Denda ini langsung dipotong pada final pencairan. Jadi pada pencairan terakhir, denda langsung dipotong, Pak. Jadi denda biasanya aman, Pak, karena langsung kita potong di awal pada saat pencairan terakhir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, Pak Wakil Gubernur, saya tidak tahu di lingkungan pemerintah DKI ada pejabat yang diberi tanggung jawab, biasanya Bawasdanya, Inspektorat, dan juga berperan sebagai tim tindak lanjut sesuai dengan peraturan Mendagri.
Apakah ada? Mana beliaunya? Nah, itu yang ditahu semua. Jadi secara keseluruhan Jadi saya persilakan Wakil Inspektorat untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan perkembangan tindak lanjut yang sekarang ini sedang dilakukan. Untuk tindak lanjut yang masih dalam proses itu, aktivitas kita setiap bulan kita melakukan konfirmasi dengan pihak BPK. Kemudian juga untuk penyelesaian tindak lanjut sampai dengan saat ini, saya coba bacakan untuk tahun yang 2010 dari temuan sebanyak 215 temuan dengan jumlah rekomendasi 449 temuan yang sudah diselesaikan sebanyak 372 rekomendasi dengan nilai penyetoran 24.492.297.000. Kemudian untuk yang tahun 2011 jumlah temuan 411 temuan dengan jumlah rekomendasi 965. Maaf, Saudara Ketua, saya itu di rapat parlemen tidak begini. Ini kan kayak polisi kita nanya itu orang-orang. Ini rapat politik. Yang terangkat saya di permukaan, kita kemukakan. Jadi, dan bagaimana menjawab juga secara garis besar. Kalau itu nanti tiap-tiap ini diminta yang angka-angka 400 sekian itu, ya ini apa yang kedatangan kami di sini apa? Kan kita bukan penyelidik, bukan penyelidik di sini. Ini rapat parlemen. Baik, secara umum saya ingin mendapat gambaran itu, data itu sudah ada pada kami, ya. Yang 2011 saya lihat udah ini Pak. Jadi kalau nanti di dalam laporan yang disampaikan itu nanti bisa kami lihat, ya, untuk memberi kesempatan kepada anggota lain yang memang ingin mengangkat masalah-masalah yang bersifat. Saya tidak mau membuat polemik di sini. Saya menyadari, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Wakil Gubernur dan jajaran, karena ternyata kami bukan datang membawa permasalahan, saya tidak mau, tapi justru kami bukan datang menyelesaikan masalah, tapi ternyata ada permasalahan di lingkungan kami. Saya mohon maaf, dan untuk tidak membuat masalah ini clear, saya persilakan saja pada anggota. Silakan Pak Patra untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Silakan Pak. Yang terhormat Saudara Gubernur, Terima Wakil Gubernur Bapak Basuki Cahaya Purnomo, Purnama, tapi ada saya dengar itu sekarang BTP Basuki, bukan Basuki tapi bersih, transparan dan profesional. Bersih, transparan, profesional. Jadi ini tidak usah bikin pertanyaan, bikin kaget, tidak ada masalah. Kalau kan biasa lihat di televisi itu, tapi kita bukan mau mencontoh itu. Rapat parlemen itu memang ya begitu dinamiknya. Jadi bukan kita mau datang mengecek angka-angka itu, tidak. Itu pekerjaan polisi. Tapi dan kami ini itu memang lain. Ini para pejabat staf itu tidak bisa di sini lalu berbeda dengan di sini. Kalau parlemen itu ya biasa berbeda satu sama lain, ya tentu dibatasi bagaimana kebiasaan tata krama parlemen. Ya. Jadi berbeda dengan ketua itu biasa.
Sebab biar pimpinan itu di sini itu moderator kalau kami, kalau di sana tidak moderator. Jadi yang pertama karena sudah diangkat tadi itu masalah BMW. Memang itu dulu laporannya masuk pada saya sebagai anggota DPD, tapi karena begitu banyak masalah hukumnya, saya serahkan kepada PAP. Nah, itu nanti PAP sebenarnya bisa selanjutnya itu apakah perlu diteruskan kepada penegak hukum. Ya. Jadi cuma DPD itu memfasilitasi, mengklasifikasi apakah ada hal yang perlu diteruskan kepada penegak hukum. Sepanjang bisa kita selesaikan, tentu tidak perlu. Nah, di dalam kaitannya dengan BMW ini, di dalam soal fasos-fasosnya itu sesungguhnya banyak permasalahan. Tapi kalau kita kembali mengungkap itu sulit sekali. Tapi yang ingin saya kemukakan bahwa ada korban-korban. Nah, ini secara politis saya harus angkat. Korban-korban pemilik asli itu yang sampai masuk penjara, dimasukkan penjara oleh pengembang. Nah, ini dalam persoalan begini, itu yang utama bagi kami sebagai wakil rakyat itu, wakil daerah, untuk kenapa sampai terjadi begitu. Jadi berarti ada kan ketidaktelitian, ketidakprofesionalan dulu waktu serah terima ini dari Podomoro ya kepada Pemda DKI. Itu persoalannya sebenarnya itu serius. Permasalahannya ini serius, tapi saya tidak bermaksud mengangkat secara mendalam terbuka di sini, karena itu sudah ditangani sejak Gubernur Sutioso, Gubernur Posibowo, dan sekarang ini saya kira itu meneruskan apa yang bisa diteruskan. Itu mengenai soal PNB. Nah, kemudian saya perlu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah DKI. Dalam ini Gubernur telah datang sendiri ke KPK, dan itu sangat bagus ya. Jadi menunjukkan betul janjinya Gubernur untuk terbuka akuntabilitas ya. Dan panitia akuntabilitas publik DPD itu kurang lebih setahun yang lalu juga, waktu itu dipimpin oleh Pak Faruk ini, kita menemui KPK dan memang ada kesamaan pandangan antara KPK dengan pihak kami bahwa di dalam memantau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di seluruh Indonesia ini dibagi 3 wilayah sasaran pokok, yaitu pertama di wilayah barat yaitu Aceh, di wilayah tengah yaitu Provinsi DKI Jakarta, dan di wilayah timur itu Provinsi Papua. Papua tentunya dengan Papua Barat, karena di sana sangat menonjol. Nah, ini artinya sebenarnya adanya pertemuan kami setahun yang lalu dengan KPK ini sudah langsung sekarang didahului oleh sifat keterbukaan oleh Pemda DKI dalam hal ini Gubernur untuk mendatangi KPK secara terbuka, jadi malah proaktif. Jadi ini kami sampaikan terima kasih. Ini secara politis ini kami kemukakan, itu sangat bagus. Yang kedua, ini BPK ragukan laporan keuangan DKI yang banyak sekarang ini yang banyak sekarang ini beredar di surat kabar. Kita ketahui bahwa di akhir periode pemerintah daerah yang lalu, gubernur yang lalu itu DKI mendapat WTP. Tetapi
yang anehnya juga Ketua BPK sendiri juga lantas mengatakan bahwa sekarang dia ragu. Dia ragu dengan laporan keuangan Pemda DKI dan tidak optimis lagi bisa mendapatkan WTP yang akan datang. Ini di koran jurnal yang ada guntingannya pada saya, tapi di Kompas saya kira lebih luas. Ini harus diklarifikasi ini ya, diklarifikasi. So dengan Ketua KPK yang dulu saya pernah memimpin delegasi ke situ, memang dikatakan bahwa sangat banyak bermasalah aset-aset di Pemda DKI ini. BPK maksud saya, BPK ya, saya bilangnya BPK. Nah, tapi kemudian mendapatkan WTP. Karena itu saya mendukung pernyataan Saudara Gubernur yang mengatakan bahwa WTP itu sendiri dipertanyakan. Dan memang itu sama saja. Ada Kementerian Agama, ada kementerian lain. Itu juga ada yang dapat WTP, tapi banyak masalah di dalamnya. Jadi itu cuma masalah administrasi saja, padahal yang mestinya yang kita harapkan itu adalah yang realnya. Kalau menurut saya, ya pemerintah DKI itu sebenarnya wajar-wajarnya saja, paling tinggi sekarang ini WDP saja. Wajar dengan pengecualian, karena jelas ratusan aset DKI itu bermasalah. Bagaimana bisa WTP kalau? Dan lebih baik kita akui saja. Baru kita berusaha mana yang bisa kita selesaikan, jangan kita sembunyikan. Itu yang saya hormati dari kebijakan Gubernur sekarang ini, itu membuka diri. Dan ini juga saya sampaikan apresiasi bahwa mulai periode ini rapat-rapat dengan parlemen juga terbuka. Dulu kan dikunci di sini, nggak boleh teman-teman wartawan itu masuk. Tapi saya menghindari untuk bertengkar pada waktu itu karena ya mendekati pemilu lah. Ya. Nah itu ini statement politik. Ini yang penting yang begini. Jadi saya mengharapkan Pemda DKI dalam hal ini Wakil Gubernur yang di sini ini ada klarifikasi antara Ketua DPK sekarang ini dengan Pemda DKI. Adanya statement yang sebenarnya mengganggu perasaan publik. Kemudian sekarang saya meningkat kepada masalah kasus Meruya Selatan. Nah, mungkin soal Meruya Selatan ini belum sempat masuk ke PAP. Tapi ini persoalan yang sudah lama, terutama sejak Gubernur Sutioso dan dilanjutkan oleh Gubernur Fauzi Bowo, dan tentu tindak lanjutnya sekarang ini. Saya sampaikan pernyataan Gubernur Fauzi Bowo, Gubernur Sutioso di sini ya, membela rakyat Meruya. Sutioso siap pasang badan, Pemda DKI lakukan perlawanan hukum. Jadi ini bekas Gubernur Sutioso justru mendorong Pemda DKI untuk dia pasang badan untuk membela hak-hak rakyat Meruya Selatan, di mana juga Pemda punya kepentingan di situ karena Pemda punya bangunan-bangunan di kampung Meruya Selatan itu. Nah sekarang kita ketahui bahwa Mahkamah Agung justru memenangkan PT Portanigura atau Portanigura. Ini harus dipertanyakan karena kita kan sudah tahu tidak semua putusan Mahkamah Agung itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sekarang saya juga tadi malam saya mencoba berkomunikasi dengan salah seorang pimpinan DPRD, ya sebaiknya semuanya juga hadir di sini. Saya bilang
apa betul sudah dibentuk pansus DPRD tentang Meruya Selatan, dalam hal ini Partanigra, yang menjadikan pertanyaan masyarakat. Dan saya menerima delegasi di sana, ada tim khusus ya di Meruya Selatan ini. Yang menjadi pertanyaan, mengapa pengaduan-pengaduan masyarakat Meruya Selatan itu tidak ditanggapi oleh DPRD, tapi justru sekarang pengaduan dari PT Partanigra langsung dibentuk pansus oleh DPRD. Ini statement politik saya. Saya pertanyakan, dan saya pantas mempertanyakan, karena dulu kasus kantor wali kota Jakarta Barat yang juga dengan berbagai rekayasa dimenangkan oleh Saweri Gading, yang juga itu nama itu juga aneh, karena Yayasan Saweri Gading yang asli itu ada di Makassar, justru kok ada tiba-tiba timbul Saweri Gading. Dan kemudian kemarin saya tadi bertelepon juga dengan satu dewan pongkoan itu yang juga mengklaim dengan data-data awal bahwa itu sebenarnya bukan miliknya Saweri Gading. Nah, di sini dia mengatakan bahwa salah satu bukti kepemilikan Yayasan Saweri Gading adalah surat keterangan Lurah Petojo 30 Maret tahun 66 oleh Lurah Arsyad. Nah, ini ada perpondingnya nomor sekian. Nah, tapi tanda tangan Lurah Arsyad ini berbeda dengan aslinya yang sebelumnya, sehingga ini surat keterangan nomor sekian 5 September 57 itu diduga terindikasi palsu. Terindikasi palsu. Nah, jadi sebenarnya persoalan ini bisa ditelusuri kembali secara hukum. Sebab kalau sampai ini nanti DPRD merekomendasikan lagi di masalah putusan Mahkamah Agung tahun 99 dan kemudian PK-nya tahun 2001 itu pemerintah DKI harus bayar 391 miliar. Jadi jangan terulang lagi ada rekomendasi DPRD DKI kepada pemerintah DKI agar membayar 40 miliar, dan itu sudah dilaksanakan kepada Yayasan Saweri Gading. Nah, ini saya mendapatkan keterangan, ini informasi, dan ini bisa saya angkat di sini sebagai anggota parlemen yang punya hak imunitas, bahwa saya mendengar isu, ini namanya isu, bahwa PT Partanigra itu sudah mengeluarkan uang kurang lebih 90 miliar untuk menghadapi perkara ini. Dan karena takut berdarah-darah menghadapi rakyat Meruya Selatan yang memang siap mati untuk menghadapi soal ini, itu mereka ya sudah menuntut saja ganti rugi yang 391 miliar kepada pemerintah DKI, tapi bolehlah rakyat Meruya Selatan menumpang di tempat itu. Lah, itu kan namanya penjajahan. Rakyat diminta menumpang kepada PT Partanigra. Nah, ini statement saya, statement politik. Nah, silakan ditindaklanjuti. Nah, kemudian kembali tadi itu masalah kantor wali kota Jakarta Selatan. Ini kan satu deret dengan Kejaksaan Agung. Ini juga bersama dengan Ketua PAT dulu, Pak Faruk, ke Jaksa Agung. Kami mengangkat soal itu, kami pertanyakan soal itu, dan sesudah itu Kejaksaan Agung memprosesnya kembali PK dan bisa merebut kembali kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat itu. Nah, pembicaraan saya dengan Wakil Jaksa Agung Darmono berikutnya
bahwa dengan demikian sebenarnya Pemda DKI itu ada jalan untuk bisa mengembalikan itu, bisa mendapatkan kembali bekas kantor wali kota itu. Nah, ini juga yang saya mendapatkan informasi bahwa wilayah itu yang mestinya merupakan RT RW-nya itu, tata ruangnya itu bukan untuk bisnis, sekarang ini sudah berubah menjadi wilayah bisnis. Padahal itu perkantoran mestinya. Nah, disinilah saya sampaikan apresiasi juga kepada Gubernur Joko Widodo. Bang Wi sudah dikasih gelar masyarakat Betawi, Bang Wi, bahwa di dalam soal tata ruang, akan konsekuen dan tidak mau diganggu. Sebab biasanya dalam tata ruang ini selalu ada kompromi diam-diam antara oknum-oknum di Pemda DKI dengan pihak pengembang. Dan biasanya rakyat dan kita semua yang dikorbankan. Kemacetan-kemacetan sekarang ini yang sudah tidak bisa dikendalikan ini kan akibat penyimpangan-penyimpangan kebijakan dari oknum pejabat di pemerintah DKI yang terlalu banyak tunduk kerjasama kong kali kong dengan para pengembang, sehingga yang bertebaran sekarang adalah mal-mal. Tidak diurus dengan baik. PD Pasar Jaya itu tidak mengurus dengan baik secara profesional. Pasar-pasar tradisional itu yang mestinya itu harus kita bela rakyat kecil. Tapi membela oknum-oknum banyak di pemerintah DKI di sini yang suka membela kaum pengembang. Ini saya berharap sekarang ini Gubernur Jokowi dibantu oleh Gubernur GKP ini supaya ini tegas dalam soal ini. Saya tahu psikologi dari birokrasi Pemda DKI, bagaimana Gubernur Ali Sadikin dulu penguasa dengan ketegasan demikian loyal tetapi tetap membela juga kesejahteraan pegawai, tetapi tidak bisa pegawai itu main-main. Ini yang mohon saya sebagai pensiunan di sini, bekas pensiunan di sini, mohon ini cara ya bentuknya boleh lain, tetapi kebijakan pengendalian secara profesional kepada para pejabat birokrasi ini bisa betul-betul ditegakkan. Nah, saya kira kemudian ini menyangkut juga di Jakarta ini ada rumah sakit yang sangat menjadi populer sekali, itu rumah sakit. Pejabat-pejabat itu tapi tidak punya surat izin operasi. Sudah saya cek di Kementerian Kesehatan. Saya tanya juga kepada kepala dinas di sini. Masa ada rumah sakit yang begitu jadi favorit para pejabat-pejabat tapi tidak punya surat izin? Karena itu melanggar tata ruang. Kepada gubernur yang lalu, di sini tempatnya ini saya bisik. Saya bilang tidak bisa dibiarkan itu. Beliau mengatakan, Pak Fatwa, kalau saya terpilih kembali, saya akan berani hadapi. Sekarang ini Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama terpilih, saya minta dihadapi itu dan saya akan berdiri di samping Pemda DKI menghadapi yang disebut-sebut itu. Ada orang-orangnya presiden, katanya staf-stafnya itu presiden yang karena banyak berobat di situ sehingga mendapatkan kemudahan-kemudahan sehingga bisa beroperasi terus tanpa izin. Saya tidak menyebut nama rumah sakit itu, tapi banyak yang tahu di sini. Tapi itu rumah sakit yang profesional di tengah-tengah perumahan. Kemudian yang terakhir, ini saya sudah SMS-an dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wagub ini mengenai ada pengaduan
soal ganti rugi tanah. Tanah itu untuk PU, tapi PU itu sudah dibayar 21, sudah membayar, Pemda DKI sudah membayar 21, kurang lebih 21 M. Nah, ini masih ada lagi, lalu untuk 43 M, itu juga kalau menurut informasi yang saya terima ini, juga Pemda DKI sudah bayar, dan masih ada sisanya. Saya sudah SMS di sini, tolong yang dibayar dulu. Ini saya tidak akan buka secara detail persoalan ini, karena ini menyangkut oknum pejabat Pemda DKI yang itu saya harus lindungi nama baiknya ke publik, tapi saya mohon betul Gubernur, dalam ini Wakil Gubernur, menindaklanjuti ini. Karena orangnya ini sampai terteror, dan ini sebenarnya sudah sampai ke kejaksaan dan kepolisian dan kejaksaan, tapi tidak ada penyelesaian bolak-balik. Saya kira itulah Saudara Ketua, dan inilah yang saya maksud. Ini jawaban Pemda DKI ini persoalan kita ajukan ini yang normatif. Ini mana yang perlu ditindaklanjuti polisi, kita tanya angka-angkanya dan lain-lainnya. Tapi di sini yang muncul di permukaan itu kita angkat, dan masyarakat mengawasi, pers ada, mengawasi apa yang kita sudah angkat di sini. Tindak lanjutnya itu bukan kita, bukan pejabat politik, bukan anggota parlemen, bukan gubernur, tapi itu ada prosesnya tersendiri. Nah, inilah Saudara Ketua, saya kira Pak Basuki Cahayapurnama karena pernah di DPR, ini kita begini harus dinamis selain yang normatif. Sebab dulu PAP sebenarnya sudah pernah mengundang gubernur. PAP dulu sudah pernah mengundang gubernur periode yang lalu, yang datang wakil gubernur, soal kantor wali kota Jakarta Barat. Ya, yang disampaikan itu yang tertulis begini, dibaca. Ya, dilaporkan bahwa ya apa boleh buat, katanya kalau Yayasan Seri Gading memegang surat asli, kami cuma fotokopi. Loh, itu lurah itu bagaimana bisa? Siapa yang terbitkan surat asli sehingga Yayasan Seri Gading itu kan oknum di lingkungan DKI ini bisa dia memiliki itu. Jadi bukan soal jawaban formalnya, normatifnya yang kita tunggu, tapi persoalan tindak lanjutnya. Normatifnya ini ya kita pelajari, disimpan, mana kalau bisa dipertanyakan, tapi ini kita mengangkat ke atas ini, dan silakan masyarakat melalui pers itu menindaklanjuti pengontrolannya. Terima kasih. Selamat.